Di era digital saat ini, social network atau jejaring sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia profesional. Media sosial seperti LinkedIn, Facebook, Instagram, dan Twitter bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, tetapi juga menjadi alat penting dalam membangun citra profesional, memperluas koneksi, serta membagikan informasi dan pengetahuan. Namun, pemanfaatan social network dalam konteks profesional memunculkan tantangan etis yang tidak bisa diabaikan. Dalam etika profesi, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme. Media sosial dapat menjadi cermin dari karakter dan sikap seorang profesional, sehingga setiap aktivitas dan konten yang dibagikan harus dipertimbangkan secara matang. Misalnya, seorang profesional harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi terkait pekerjaan atau klien di media sosial, karena hal tersebut dapat melanggar kerahasiaan dan privasi. Selain itu, menyebarkan opini yang bersifat provokatif, diskriminatif, atau tidak berdasar di media sosial dapat mencoreng reputasi pribadi maupun institusi tempat seseorang bekerja. Etika profesi juga menuntut agar profesional bersikap adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dalam ruang digital. Ini termasuk tidak memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi, tidak melakukan plagiarisme digital, serta tidak mencemarkan nama baik individu atau organisasi lain. Namun, social network juga membuka peluang besar jika digunakan secara bijak. Melalui platform ini, para profesional bisa menunjukkan keahlian mereka, berbagi wawasan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi lintas bidang. Etika profesi menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, social network bukanlah musuh bagi etika profesi, melainkan alat yang sangat berguna jika digunakan secara etis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Setiap profesional harus mampu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban etisnya, agar tetap menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat di era informasi ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah kehadiran social network atau jejaring sosial, yang saat ini telah menjadi bagian integral dari aktivitas keseharian manusia modern. Mulai dari interaksi sosial, promosi bisnis, hingga pengembangan karir profesional, semua dapat dilakukan melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, hingga TikTok. Dahulu, komunikasi profesional hanya terbatas pada surat menyurat resmi, rapat langsung, atau jaringan internal organisasi. Namun kini, dunia profesional mengalami transformasi. Media sosial telah membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan instan, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang profesi untuk terhubung, berbagi ide, berdiskusi, bahkan mencari peluang kerja hanya dengan beberapa klik. LinkedIn, misalnya, merupakan contoh platform jejaring sosial yang memang dikhususkan untuk kepentingan profesional. Di sana, seseorang dapat menunjukkan portofolio, pengalaman kerja, keterampilan, serta menjalin koneksi dengan rekan kerja atau mitra industri. Banyak perusahaan bahkan menggunakan media sosial sebagai sarana utama untuk melakukan rekrutmen atau promosi perusahaan. Selain itu, dosen, peneliti, jurnalis, dokter, hingga pengacara kini semakin aktif menggunakan media sosial sebagai platform berbagi ilmu atau edukasi publik. Namun yang menjadi tantangan utama adalah, apakah setiap aktivitas profesional di media sosial tersebut telah mengikuti kaidah etika profesi yang benar? Tidak sedikit contoh nyata bagaimana media sosial bisa menjadi bumerang bagi seseorang yang tidak memahami etika profesinya. Beberapa kasus nyata yang bisa dijadikan pelajaran. Seorang dokter yang memposting video TikTok sambil menari di ruang operasi, yang meskipun bertujuan hiburan, namun dianggap tidak etis karena berada di ruang yang seharusnya steril dan sakral. Seorang guru yang mengunggah komentar negatif tentang murid-muridnya di Twitter, yang berujung pada pemanggilan oleh Dinas Pendidikan dan pencemaran nama baik. Seorang karyawan perusahaan besar yang memposting sindiran tentang atasannya secara anonim, tapi akhirnya terlacak dan diberi sanksi pemutusan hubungan kerja. Semua ini menjadi bukti bahwa setiap tindakan di dunia maya tetap memiliki konsekuensi di dunia nyata. Peluang positif jika digunakan secara etis. Meski terdapat risiko, social network juga membawa peluang besar jika dimanfaatkan dengan cara yang etis dan cerdas. Seorang profesional yang aktif membagikan edukasi dan informasi yang bermanfaat di bidangnya justru dapat membangun personal branding yang positif. Banyak pula praktisi hukum yang menggunakan Instagram untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan hukum, atau dokter yang membagikan informasi kesehatan secara ringan namun tetap akurat. Selain itu, dengan bersikap aktif dan positif di media sosial, seorang profesional dapat membangun networking yang lebih luas. Mendapat peluang kerja sama lintas bidang.
meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Menjadi bagian dari gerakan sosial atau komunitas profesional yang lebih besar. Etika profesi tidak hanya berlaku dalam lingkungan kerja secara fisik, tetapi juga harus diterapkan secara konsisten dalam ruang digital. Beberapa prinsip utama dalam etika profesi yang harus dijunjung tinggi dalam penggunaan social network antara lain. 1. Integritas dan kejujuran. Integritas menuntut profesional untuk jujur, tidak memanipulasi fakta, dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Dalam konteks media sosial, banyak kasus di mana seseorang tergoda untuk membesar-besarkan pencapaian atau menyebarkan informasi tanpa verifikasi hanya demi popularitas atau pengaruh. Hal ini dapat merusak reputasi pribadi dan organisasi tempat ia bekerja. 2. Menjaga privasi dan kerahasiaan. Banyak profesi, seperti tenaga medis, psikolog, pengacara, atau pekerja sosial, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan data klien atau pasien. Membagikan cerita atau kasus di media sosial, meskipun tidak menyebut nama, tetap bisa melanggar etika profesi jika informasi yang dibagikan terlalu spesifik atau sensitif. 3. Menghindari konflik kepentingan. Profesi yang bersifat publik seringkali dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi dapat berbenturan dengan kepentingan profesi. Misalnya, seorang guru yang memberikan komentar negatif tentang kebijakan sekolah di media sosial dapat dinilai tidak etis karena membahayakan citra institusinya. 4. Profesionalisme dalam berpendapat. Media sosial adalah ruang publik. Apapun yang dibagikan di sana dapat dilihat oleh rekan kerja, atasan, klien, bahkan calon pemberi kerja. Oleh karena itu, seorang profesional harus berhati-hati dalam mengekspresikan pendapat pribadi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti politik, agama, atau ras, yang dapat berujung pada konflik atau pencemaran nama baik. 5. Menghindari penyebaran hoaks dan disinformasi. Seorang profesional dituntut untuk menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Maka, menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya merupakan tindakan yang melanggar prinsip tanggung jawab intelektual. Kesimpulannya, penggunaan social network dalam dunia profesional adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan kebebasan berekspresi, konektivitas tinggi, dan peluang pengembangan diri. Di sisi lain, ia juga menyimpan potensi risiko besar jika tidak dikendalikan oleh etika profesi yang kuat. Setiap individu profesional harus menyadari bahwa apa yang ia bagikan di dunia maya merupakan refleksi dari nilai-nilai dan integritas dirinya. Dalam dunia yang semakin transparan dan saling terhubung, menjaga etika bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi tentang membangun kepercayaan jangka panjang, menjaga martabat profesi, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat luas. Maka dari itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena dunia maya tidak mengenal kata terhapus dengan sempurna. Sebuah unggahan bisa hilang dari layar, tapi tidak dari ingatan digital.